Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tio Magdalena Manurung, guru biologi SMA Kristen Immanuel Pontianak, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Tanjung Purang. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada materi kelas 11 semester 1 dengan topik mekanisme peredaran darah pada manusia. Selamat menyaksikan. Greeting. Morning, Madam Bio. Ya, good morning, selamat pagi, silakan duduk. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Amin. Oke. Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Ada. Siapa? Oh, Frederika tidak masuk karena apa? Sakit. Satu orang aja ya? Iya. Oke. Sebelum kita mulai, tolong dicek dulu kondisi kelasnya, apakah masih ada sampah, apakah sudah rapi. Cek dulu. Nah, kalau udah aman, maka kita mau mulai kegiatan hari ini. Sebelumnya kita akan buka dengan doa dulu. Siapa nak yang bertugas memimpin doa hari ini? Nikolas ya? Oke, silakan Nikolas memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Oke, makasih Nikolas. Nah, semangat di hari ini ya. Semangat nggak? Ya, udah mau weekend ya, udah mau liburan. Jadi tetap semangat di hari Jumat ini. Kita akan memulai pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya, Madam mau review dulu materi kita sebelumnya. Ada yang ingat nggak? Minggu lalu kita belajar tentang sistem peredaran darah. Yang pertama kita belajar bahwa jantung kita terbagi menjadi 4 bagian, yaitu bilik kanan dan bilik kiri, serta serambi kanan dan serambi kiri. Yang kedua kita juga belajar tentang pembuluh darah kita yang terbagi menjadi 3, yaitu ada arteri, fungsinya untuk membawa darah yang kaya akan oksigen. Ada vena yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida. Dan terakhir jaringan kapiler, yaitu tempat pertukaran gas dan nutrisi. Oke, terima kasih, beri tepuk tangan ya untuk Z ya. Nah, sebelumnya Madam akan kasih lihat dulu sebuah video. Kita putar dulu. When you have atherosclerosis, a fatty material called plaque builds up inside the walls of your arteries. It's a problem because it can reduce or completely block blood flow and lead to a heart attack or a stroke. No one knows exactly why it happens, but scientists think it begins with damage to the inner wall. Setelah mengamati video tersebut, kira-kira apa dampaknya penyumbatan darah? Tadi kan kayak ada kesumbat kan? Nah, siapa yang mau coba dulu? Ya, persepsi awal, silakan. Dampak dari penyumbatan darah bisa terjadi stroke atau enggak serangan jantung. Bisa terjadi stroke atau serangan jantung. Oke. Nah, apa sih biasanya yang menjadikan ada sumbatan di pembuluh darah? Kalau dari video yang tadi, kira-kira penyebabnya apa? Ada yang mau coba? Kamar, silakan. Jadi di pembuluh darahnya itu ada kolesterol yang mengganggu kan. Jadi tubuh itu mengirim sel darah putih. Jadi untuk kalian sudah tahu bahwa itu akan berdampak besar ya, bisa menyebabkan stroke seperti yang tadi Stanley bilang, bisa penyakit jantung dan sebagainya. Maka penting sekali bagi kita untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah kita ya, dengan cara mungkin pola makan, kemudian pola hidup ya, olahraga dan sebagainya. Nah, hari ini sebelum kita diskusi lebih lanjut, Madam akan membacakan tujuan pembelajaran kita, yaitu yang melalui diskusi kelompok nanti kalian akan melanjutkan proyek yang telah kalian buat sebelumnya, yaitu kalian ketika kita membahas tentang jantung kan sudah membuat model jantung ya. Nah, nanti kalian akan melanjutkan untuk membuat mekanisme peredaran darah dan penyelesaian LKPD berbasis masalah. Pertama, menganalisis mekanisme peredaran darah kecil.
ya dan besar pada manusia, ya 1 dan 2, ini besar dan kecil. Kemudian nanti kalian akan membuat proyek yaitu model sistem peredaran darah pada manusia. Ya, kemudian yang keempat menyajikan. Jadi nanti kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian yaitu berupa model sistem peredaran darah dengan baik ke depan kelas. Ya, nanti setiap kelompok akan mendapatkan giliran dan kelompok lain akan memberikan tanggapan. Mari kita lihat dulu satu video lagi, kemudian kalian akan ditampilkan masalah, ya, masalah yang akan didiskusikan di dalam kelompok. Namun kita lihat dulu cara kerja jantung secara umumnya. Kita punya banyak oksigen karena kita masuk saat Jeffrey menghirup udara. Jantung berdenyut, sebuah kantong terbuka seperti gerbang, dan kita berpindah dari serambi kiri turun ke piring kiri yang lebih lapang. Jantung berdenyut sekali lagi dan mendorong darah keluar. Kita keluar melalui aorta besar sepanjang 30 cm, dan kini kita resmi melihat jantung melalui jalan tol arteri. Jangan khawatir, kita akan kembali sebentar lagi. Kita bergerak cepat ke seluruh tubuh mengangkut pasokan oksigen ke semua organ, otot, jaringan, dan sel. Kiriman oksigen untuk hati, ini tanda terimanya. Ada paket oksigen buat ginjal, ini dia. Terowongan kita semakin kecil saat kita keluar dari jalan tol arteri utama menuju jalan arteriola dan akhirnya memasuki sebuah pembuluh kapiler yang sempit seperti gang kecil. Masih ingat kan? Jadi nanti pada hari ini kalian akan mengerjakan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik, di mana ini ada satu masalah otentik ya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini tokohnya namanya Pak Geo, beliau berusia 52 tahun. Nah, kemudian Pak Geo ini mengunjungi polikardiologi, berarti kayak kardiologi berarti yang spesialis jantung, ya, untuk mengecek kesehatan jantungnya. Jadi di sini Pak Geo itu memiliki keluhan tangan dan kakinya itu sering terasa dingin tanpa sebab, ya. Kemudian dia juga menambahkan ada sering merasa kesemutan, terus tubuhnya mudah lelah, ya. Nah, nanti kalian juga akan bertindak sebagai dokter spesialis jantung. Maka nanti kalian akan membuat model sistem peredaran darah supaya kalian bisa menjelaskan kepada Pak Geo ini bagaimana sistem peredaran darah yang normal dan apabila ada kelainan atau terganggu maka efeknya seperti apa. Gitu ya. Meda mau nanya dong dari video yang tadi, kira-kira pembuluh darah apa saja yang terlibat dalam peredaran darah sebelum kita membahas lebih lanjut dengan animasi yang akan Meda tunjukkan. Siapa yang mungkin boleh berkenan menjawab beberapa pembuluh darah yang terbesar dulu mungkin? Jadi tadi ada yang terbesar, yang memompa dari jantung ke tubuh itu ada aorta. Lalu yang menerima itu ada vena cava. Kalau misalnya didapatkan masalah seperti ini, kira-kira pertanyaan apa yang akan kalian gali lebih lanjut? Ada yang mau coba? Ya, Summer. Kalau di keluarga ada histori penyakit jantung. Pola hidup, terutama pola makan, Pak Geo. Apakah sedang mengonsumsi obat tertentu? Karena ada obat tertentu yang bisa menyebabkan hal tersebut. Kenapa tuh penyebabnya? Kenapa si Jeffrey itu tadi adrenalinnya dikeluarkan? Karena dia telat berangkat ya. Oh, telat bangun gitu ya. Jadi kayak agak kaget gitu ya. Pernah nggak ada yang mengalami pernah bangun pagi tiba-tiba udah jam 7 nih, aduh udah terlambat? Ada? Pernah? Pernah, hampir semua ya. Ya, jadi pertama kali ngeliat kagetnya tuh gimana rasanya? Apa yang terjadi? Mendebatkan. Kalian? Hah? Mendebatkan. Debat-debat. Berarti debat-debatnya sama nggak dengan ketika kalian lagi lihat orang yang disukai debat-debat juga nggak? Kayak gitu. Ya nggak? Paling ketawanya paling kencang mungkin kenapa? Enggak. Oh enggak. Seperti yang kalian lihat, nanti kalian perlu mendalami lebih lanjut bagaimana proses peredaran darah, apa yang terjadi kalau tidak lancar, kemudian bagaimana mekanisme peran jantung dan paru-paru, ya. Nah, Meda akan lihatkan satu penjelasan dulu, kemudian nanti kita akan lihat animasi bagaimana dia bekerja. Jadi kan kalian sudah belajar ya mengenai ruang pada jantung. Ada berapa kemarin ruangnya? Ada 4 ya kan? Nah, di sini ada atrium kanan, kemudian ada ventricle kanan, atrium kiri dan ventricle kiri, ya. Kalau kalian mau pakai term serambi dengan bilik itu sama ya, serambi untuk atrium, kemudian ventricle itu bilik. Ya, bebas. Term apa aja yang lebih mudah untuk kalian paham. Di sini kita ada vena cava. Ya, vena cava itu ada 2. Kalau dari atas kita sebut vena cava apa? Superior, bawah. Oke, dia bawa
darah dari bagian bawah tubuh kalau inferior, kemudian vena cava atas, superior dari bagian atas dari jantung ya. Di sini dia ada tulis peredaran darah kecil dan besar. Kalau dari gambar ini ya, kira-kira apa sih bedanya kenapa disebut kecil dan kemudian kenapa disebut besar? Ayo, yang lain yang mungkin belum jawab? Oke, Ethan, boleh. Jadi peredaran darah besar itu dikasih nama besar karena itu memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh, dari jantung ke seluruh tubuh dan balik ke jantung lagi. Oke. Jadi perjalanannya panjang. Panjang jadi besar gitu ya, karena lewat ke seluruh tubuh gitu. Iya. Oke, kalau yang kecil gimana Ethan? Kalau yang kecil dia cuma dari bilik kanan dipompa ke paru-paru, terus gas exchange dari paru-paru balik ke jantung lagi. Oke, jadi destinasinya lebih singkat. Iya. Ke mana? Ke paru-paru aja gitu ya, makanya kecil. Oke, benar sekali ya. Jadi dari gambar ini kalian bisa melihat dengan jelas yang kecil ini loopnya cuma ini. Ya, jadi dari atrium kanan, kemudian ke ventrikel kanan, naik ke paru-paru lewat arteri pulmonari. Ingat kan kalau waktu kita bahas pembuluh darah, semua pembuluh darah arteri mengangkut oksigen kecuali yang pulmonari arteri. Demikian juga yang vein ya atau vena, semuanya itu mengangkut CO2, darah mengandung CO2 kecuali pulmonari vein ya. Oke, vena pulmonari ya kalau bahasa Indonesianya. Oke, ini ke paru-paru, kemudian pertukaran gas, lalu nanti dia di sini sudah merah. Ingat kan tadi di video dibilang semua darah warnanya merah ya. Ini biru dan merah hanya untuk memudahkan melihat kayak dengan gas apa. Jadi jangan heran, nanti ada yang darahnya biru beneran gitu kan? Enggak ya. Atau darah biru kalau di bahasa Indonesia itu biasa julukan untuk apa? Keturunan bangsawan. Tapi kalau dites darahnya beneran biru nggak? Enggak ya. Jadi jangan dipikir bener-bener biru gitu kan. Oke, nanti masuk ke sini, ini namanya apa? Oke, atrium kiri dipompa ke ventrikel kiri, kemudian ke seluruh tubuh ya. Nah, ini nanti biasanya ada diagram yang menunjukkan kepala, kemudian kaki untuk menunjukkan dia ke seluruh tubuh lah, bagian atas, bagian bawah. Nanti kembali lagi menggunakan pembuluh darah vena cava, gitu ya. Jadi apakah cukup jelas untuk sistem peredaran darahnya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, kalau sistemik, ini dia ngalir ke seluruh tubuh. Ini organ-organ dalam tubuh ya, yang butuh semua oksigen. Nah, ini nanti baik dari kepala, bagian atas, bagian bawah, dari jantung, kembali lagi ke jantung. Nah, jadi nanti misalnya ketika kalian mengerjakan soal, ataukah ketika kalian mempresentasikan, kalau ada panah-panah seperti ini, kemudian ada nomor-nomornya, kalian sudah tahu ya bagian-bagiannya. Jadi yang perlu dikuasai adalah anatomi jantungnya, kemudian pembuluh darahnya, kemudian ya mekanismenya, yang besar maupun yang kecil. Nah, sekarang kalian akan duduk berdasarkan kelompok. Madam mau cek ya, apakah kelompoknya sudah tepat. Ini kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2, silakan. Kelompok 3, 4, nah 5. Oke. Nah, di setiap kelompok sudah ada ketua masing-masing. Boleh angkat tangan ketuanya. Nah, kalian akan mendesain ya perencanaan produk kalian, yaitu kemarin kan sudah dibuat beberapa organnya kan, maksudnya organ jantungnya ya. Nah, nanti silakan diteruskan. Kalian akan melanjutkan pekerjaan. Kemudian nanti Madam akan mengecek keaktifan setiap anggota dalam kelompok, dan juga nanti kalian akan simulasikan ya bagaimana apakah model yang kalian buat itu bisa bekerja dengan baik. Oke, ini berarti kalian baru buat organnya ya, organ jantungnya. Silakan dikeluarkan bahan-bahannya, mungkin ada selangnya, kemudian bor ya untuk dilubangi ya. Oke, silakan nak. Nanti bornya di mana? Di dekat sini. Oke, silakan. Oke. Bornya nanti kalau ketika dijelaskan, nanti kalian bisa perlu analisis ya, misalnya apakah ketika modelnya misalnya nih nggak lancar nih, lalu ada penyumbatan atau apa. Nah, kalian simulasikan kalau di manusia itu apa yang terjadi.
misalnya dikasih sesuatu atau apa atau nggak lancar mukanya, nanti kalian jelaskan di bagian mana ya, di bagian sama yang nggak lancar gitu ya. Nah ini berarti tinggal apa nih? Nanti kalau udah mau simulasi panggil Madam ya, Madam mau cek apakah bisa udah ada lubangnya ya? Belum Madam. Oh lagi dipakai. Kayaknya kalian harus cepat tempel dulu ya videonya. Tapi kalian mau lubangnya dulu ya? Lubangin dulu baru. Oh ya. Udah dikasih tanda belum lubangnya mau dimana gitu juga? Enggak, ini. Kan di ini baru masuk ke sini ke lubangnya, ya kan? Ini nanti konektor. Ini kan dari manusia ya, masuk ke lubang sini. Berarti sini ada 2 lubang, sini ada 2 lubang ya. Gimana? Enggak cukup. Serius? Manjang ini. Ini ya. Mending bagi aja, tarik. Wilson mau? Bagi aja. Bagi panjang-panjang. Tarik, Wilson tarik. Ini pendek ya? Ya, enggak sampai. Tidak kuat. Yang ini lepas. Ini kuat nggak? Atau timpa lagi ya? Kuat. Panjang. Buat 2 lapis saja. Yang panjang yang pikir. Oke, coba tes dulu. Udah simulasi ya? Oh ya. Terus kita lihat dulu. Belum masuk, belum keluar. Oke, udah keluar. Nanti arahnya udah benar ya. Oke, baik. Setelah Madam keliling ya melihat hasil pekerjaan kalian, jadi sudah banyak kelompok yang menguji hasil proyeknya atau modelnya. Nah, sekarang masuk ke tahap kita akan presentasinya. Kita harus tahu peredaran darah itu terbagi menjadi 2. Jadi yang dari jantung ke paru-paru ini disebut peredaran darah kecil. Sedangkan dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung lagi, itu disebut peredaran darah besar. Yang dirasakan oleh Pak Gio seperti tangannya dingin dan kakinya dingin itu lebih sering terjadi. Menurut saya presentasinya sudah sangat baik, sudah menjelaskan tentang misalnya fungsi katup, darahnya kemana, habis itu kenapa kayak akan oksigen atau karbon dioksida kan. Habis itu untuk analisis kasusnya juga baik, sudah memberikan gejalanya dan juga beberapa mungkin penyebab dari penurunan sirkulasi darah itu yang menyebabkan gejala-gejala itu. Oke, baik, terima kasih Beatrice dari kelompok pertama kita bersama. Jika bagian ini tertutup, saluran darah akan tersumbat dan darah yang seharusnya membuat tubuh kita hangat dan mendistribusikan energi ke tubuh kita akan tertutup juga jalurnya. Jadi hal ini menyebabkan Pak Gio merasa sering lelah dan merasa tubuhnya sering dingin dan kaki dan tangannya juga sering kram. Ada 2 warna yang berbeda, 2 warna yang kontras. Di sini untuk membedakan kandungan darah. Jadi warna biru ini mengandung darah yang kaya akan karbon dioksida, sedangkan warna merah mengandung darah yang kaya akan oksigen. Jadi proses ini pertama-tama dimulai ketika kita menghirup udara. Di udara itu ada oksigen, dia masuk ke paru-paru kita, lalu masuk ke alveolus. Nah, di alveolus ada jaringan kapilari. Karena kulitnya tipis, jadi ada proses pertukaran gas, yaitu lewat difusi antara oksigen yang dari alveolus masuk ke kapilari dan kapilari yang mengandung karbon dioksida masuk ke
alveolus. Jadi ada pertukaran sesuai dengan hukum difusi yang lebih tinggi, yang lebih rendah. Jadi darah yang sudah gasnya tertukar itu akan masuk ke jantung dari paru-paru, melewati pulmonary vein, yaitu satu-satunya vena yang mengandung oksigen. Lalu dia akan masuk ke serambi kiri yang kemudian ke bilik kiri yang dipisahkan oleh katup Spitz. Lalu dia akan naik, dipompa oleh bilik kiri ke seluruh tubuh melewati aorta, yaitu arteri terbesar di dalam tubuh ini. Jadi akan turun ke seluruh tubuh, lalu diserap oleh seluruh tubuh. Oke. Nah, setelah darah ini diserap, kandungan oksigennya akan berkurang bahkan sampai tidak ada, dan kemudian darah ini akan diantar kembali dari seluruh tubuh menuju ke jantung lewat vena kanan. Dan kemudian dari ini darah yang kaya akan karbon dioksida ini akan masuk ke dalam serambi kanan dan kemudian ke bilik kiri. Bilik kanan. Dari bilik kanan ini, darah yang kaya akan karbon dioksida akan dipompa kembali ke paru-paru melewati arteri pulmonari. Dan kemudian akan terjadi pertukaran gas di paru-paru dan siklus itu akan berlanjut. Nah, kita juga bisa melihat nih, ada dua jalur yang berbeda sesuai yang dijelaskan tadi. Yang pertama kita lihat ada jantung ke paru-paru, lalu kembali ke jantung. Yang kedua kita ada lihat jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Jadi apa itu? Jadi yang dari jantung ke paru-paru ini disebut peredaran darah kecil. Sedangkan dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung lagi, itu disebut peredaran darah besar. Nah, kemudian kita berkaca kembali pada kasus Pak Geo, yang dimana dirinya merasakan dingin pada bagian tangan dan kaki. Selain itu, dia juga merasakan kesemutan dan mudah lelah. Hal ini mungkin saja terjadi karena adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Oke, misalnya kita sumbatkan bagian sini ya. Nah, dari sini kita bisa lihat darahnya menjadi tersumbat. Hal ini bisa menyebabkan beberapa dampak bagi tubuh. Misalnya adanya nyeri dada, pemudah lelah, keringat dingin, dan sesak nafas. Oke, nah dari Pak Geo kita bisa melihat bahwa dirinya itu merasakan dingin pada daerah tangan. Hal ini karena darah yang seharusnya membawa suhu panas dan disalurkan pada seluruh tubuh itu menjadi terhambat darahnya, sehingga suhu panas yang seharusnya tersalurkan pada seluruh tubuh menjadi terhambat dan bagian kaki dan tangan pun menjadi dingin. Nah, Pak Gio juga merasakan mudah lelah dan sering kesemutan. Ini semua juga disebabkan oleh adanya penyumbatan darah di bagian jantung. Kenapa bisa seperti itu? Kesemutan ini terjadi diakibatkan oleh darah yang tidak tersampaikan ke saraf, yang dimana sinyal seharusnya dikirimkan tidak terkirim dan membuat Pak Geo menjadi merasakan kesemutan. Sedangkan mudah lelah ini dikarenakan darah yang penuh dengan oksigen ini tidak tersampaikan ke dalam tubuhnya dan menyebabkan energi tidak ada dan membuat beliau merasa mudah lelah. Nah, itu dia guys tentang peredaran darah. Nah, makanya penting sekali bagi kita untuk menjaga kesehatan peredaran darah kita. Makanya kita harus rajin berolahraga, menjaga diet kita, dan tidak merokok. Demikian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan ya. Menurut kami gambarnya udah bagus sih, udah jelas ada ininya di mana, itu di mana gitu. Terus penjelasannya juga bagus, yang pembuluh darah besar sama pembuluh darah kecil. Terus yang kasus Pak Geo-nya dia jelasin sampai kayak kolesterolnya ada di mana gitu. Jadi menurut kelompok kami jelas banget. Mungkin siapa yang ingin memberikan refleksi atas pembelajaran hari ini? Satu orang? Boleh? Siapa yang berkenan? Taufik, silakan. Jadi kali ini kita ada sedikit melakukan simulasi ya, bagaimana jantung itu bekerja. Menurut saya ini sangat menarik karena kita bisa melihat bagaimana darah mengalir dari seluruh tubuh ke jantung dan dari jantung ke seluruh tubuh. Kita juga bisa melihat apa yang terjadi jika darah tersebut tersumbat. Menurut saya ini dapat menggambarkan tentang jantung dengan baik sih. Jantung
Dan paru-paru walaupun terlihat hanya satu organ utama, tapi perannya sangat krusial. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan jantung kita dengan cara pola makan yang baik, pola hidup yang baik. Maka sekarang saatnya untuk mengecek pemahaman kalian mengenai pembelajaran hari ini. Silakan mengerjakan soal ya yang sudah Madam upload di Teams selama 5 menit. Itu soal pilihan ganda, silakan dikerjakan sekarang ya. Silakan. Sometimes there's no one else who loves me like you used to. Sometimes we're not ourselves, there's no one I can turn to. And I know all the feelings that we shared are in the past. And I know your relationships are never meant to last. And I'll take some time, but I'll be alright. We're moving on. We're moving on. I know times are tough, but I've had enough. We're moving on. We're moving on. We're moving on. Oke, nampaknya sudah selesai semua ya. Silakan disubmit bagi yang belum. Madam cek di sini sudah rata-rata selesai. Oke, kalau sudah selesai maka perhatikan untuk materi selanjutnya untuk pertemuan kita yang akan datang. Kita akan belajar tentang golongan darah pada manusia ya. Jadi nanti kita akan ada aktivitas menggunakan beberapa media interaktif. Ada yang mau ditanyakan untuk hari ini, kegiatan hari ini? Sudah jelas semuanya? Udah ya, oke, kalau sudah maka kita akan tutup kegiatan hari ini dengan doa penutup. Ya, siapa yang memimpin doa penutup pada hari ini? Nicholas, oke, silakan Nicholas. Semuanya. Kita bersatukan doa. Amin. Oke, baik, terima kasih untuk partisipasi dan hasil kerja keras kalian ya pada hari ini. Madam sangat mengapresiasi sekali kalian sudah berhasil membuat model sistem peredaran darah dengan baik dan menyajikannya di depan teman-teman dengan kasus yang sudah kalian pecahkan ya. Maka untuk kegiatan hari ini sudah selesai. Nah, kalian silakan untuk istirahat. Kita akan tutup ya dengan salam. Silakan ketua kelas. Greetings. Ya, goodbye.